Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4B, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Ibu Irin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah kita berdoa, kita mulai pembelajarannya ya. Hari ini kita belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku di pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, peserta didik dapat menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu daerah dalam video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mengetahui tinggi rendah nada pada lagu. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca cerita fiksi yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mencermati tokoh-tokoh cerita. Yang keempat, dengan kegiatan menceritakan kembali cerita fiksi, peserta didik dapat menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dan bercerita dengan benar. Yang kelima, dengan kegiatan mencari tahu jenis-jenis cerita fiksi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis cerita fiksi dan menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi. Yang keenam, dengan kegiatan mengidentifikasi jenis cerita fiksi dalam video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menjelaskan jenis cerita fiksi yang dibaca. Yang ketujuh, dengan mendorong meja, peserta didik dapat mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Yang kedelapan, dengan menulis hasil percobaan, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dan gerak dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita baca teks berikut ya. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo, pelajari materi berikut. Hari itu, Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Sekarang kita nyanyi bersama-sama ya lagu Yamko Rambe Yamko. Setelah kita bernyanyi bersama-sama lagu Yamko Rambe Yamko, sekarang kita membaca ya. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo dibagi menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut ini urutan tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, ada rendah, sedang, dan tinggi. Sekarang perhatikan gambar ini ya. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah.
Nada tidak bertitik berarti nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nah, sekarang judul lagunya Yamko Rambe Yamko. Daerah asalnya Papua. Makna lagu Yamko Rambe Yamko merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Selanjutnya, ayo membaca ya. Edo bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka, setelah semua teman-teman bernyanyi, ibu guru bercerita mengenai cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya budaya, ada lagu daerah, dan juga cerita rakyat. Berikut cerita yang disampaikan ibu guru. Judulnya Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun, Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meskipun demikian, Kasuari tidak mempedulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat keserakahannya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpegangan. Mereka bertanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu menjadi burung terhebat, namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah, mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang.
dia harus mencari makan di tanah. Selanjutnya, kita jawab pertanyaan berikut ya. Siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, kemudian ceritakan secara lisan cerita tersebut di depan teman-teman dan gurumu. Ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Sekarang carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut. Yang pertama, cerita jenaka, yaitu bagian dari cerita rakyat yang mengandung unsur lucu atau jenaka dan dapat membangkitkan tawa. Contohnya Sikabayan, Malang Sumatera, dan Pak Banjir. Yang kedua, mite adalah cerita yang berhubungan tentang makhluk gaib, para dewa, hayangan, serta peristiwa gaib lainnya. Contohnya Nyi Roro Kidul Laut Selatan. Yang ketiga, fabel adalah cerita dengan tokoh binatang yang digambarkan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya si kancil atau kelinci dan kura-kura. Yang keempat, legenda adalah cerita rakyat zaman dulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya Sang Kuryang Batu Menangis. Saga adalah cerita yang menggambarkan kepahlawanan dan keberanian tokoh serta mengandung unsur sejarah. Contohnya Erlangga dan Hang Tuah. Cerpen adalah cerita pendek yang bersifat fiksi dan menggambarkan beragam cerita kehidupan manusia. Contohnya cerpen pada majalah atau surat kabar. Terakhir, novel adalah karya sastra yang menceritakan berbagai problematika kehidupan seseorang tokoh atau beberapa tokoh. Contohnya Laskar Pelangi, Mariposa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis cerita fiksi, kasuari, dan Malapakota adalah fabel. Penjelasannya, hal tersebut dikarenakan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut adalah binatang, yaitu burung. Jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna adalah legenda. Penjelasannya, hal tersebut dikarenakan isi ceritanya mengisahkan tentang asal mula terjadinya suatu tempat, yaitu Telaga Warna. Selanjutnya, kasuari dan dara mahkota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang, mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju tempat tertentu. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai, Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Apakah kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Sekarang, ayo kita mencoba. Mendorong meja sendiri dan bersama teman. Tujuannya mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alatnya, meja. Langkah kegiatannya, letakkan meja di tempat cukup luas. Yang kedua, doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Praktekkan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Yang ketiga, kemudian doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Meja yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh dengan meja didorong oleh dua orang anak yang bersama-sama menggunakan kekuatan penuh berbeda. Jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong dua anak kali lebih besar dibandingkan jumlah gaya pada meja yang didorong satu anak. Akibatnya, gerakan meja yang didorong dua anak menjadi lebih cepat. Sebaliknya, gerakan meja yang didorong satu anak menjadi lambat. Jadi, pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Kesimpulannya ialah, cerita fiksi ada bermacam-macam seperti mite, fabel, legenda, sage atau saga, dan lain sebagainya. Kemudian, gerak dipengaruhi oleh gaya. Nah, dan dipengaruhi juga oleh kekuatannya ya, tergantung kekuatannya. Jika kekuatannya banyak atau lebih, berarti mempercepat gerakannya. Dan begitu juga sebaliknya. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.